Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang desain materi pembelajaran, yang dimana saya Bunga Zulfa Idris dengan NIM 1830101121 akan mempresentasikan bagian A, yaitu tentang pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya yaitu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan silabus, yang dimana karena semua perencanaan, prediksi, dan proyeksi pada silabus itu sudah dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, materi pembelajaran atau instructional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran adalah bahan hajar yang harus dikuasai oleh peserta didik, yang dimana materi ini sudah ditetapkan dalam kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti pada saat ini, kurikulum yang telah dipakai yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana kurikulum ini memakai materi ajar atau materi standar yang sudah ditetapkan dan akan dipakai seterusnya untuk menjadi bahan bagi guru untuk pembelajaran. Materi standar yang bersumber dari berbagai informasi, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Materi atau informasi yang tertulis itu seperti buku, modul, silabus, LKS atau LKS, lembar kerja mahasiswa dan atau lembar kerja siswa. Yang tidak tertulis itu seperti video, VCD, kaset, dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indri Rona Putri, NIM 1830101132. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yang mana pada poin ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis materi pembelajaran, yang mana dalam hal ini jenis-jenis materi pembelajaran itu dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu fakta. Menurut KBBI, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan menurut Sumardoyono dalam buku Susi Herawati, fakta itu ialah perencanaan yang disertai kesepakatan atau konvensi dalam matematika yang biasanya diungkapkan lewat simbol tertentu. Fakta adalah segala bentuk yang bisa dilihat dan ada bentuk wujudnya nyata dan benar adanya, seperti nama lambang, nama tempat, peristiwa sejarah, dan sebagainya. Itu dijelaskan dalam buku Susi Herawati. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fakta itu ialah suatu wujud kejadian, keadaan, benda atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Contoh dari fakta itu ialah nama-nama objek, nama-nama daerah, nama-nama tempat, nama orang, dan lainnya. Yang kedua dari jenis-jenis materi pembelajaran itu ialah konsep. Konsep adalah segala bentuk kumpulan kata yang membentuk suatu kalimat, pengertian atau definisi yang baru yang muncul dari hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Nah, sedangkan menurut Sumardoyono dalam buku Susi Herawati, konsep adalah ide abstrak yang dapat mengkategorikan kumpulan objek lalu menentukan apakah objek itu adalah konsep atau bukan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep itu ialah segala bentuk kumpulan kalimat yang menyatakan kalimat tersebut ialah suatu pengertian, definisi, hakikat yang baru yang merupakan hasil dari pemikiran seseorang atau sekelompok orang.
Nah, contoh dari konsep itu saya tarik dari mata pelajaran IPA pada bidang biologi, yang mana di situ mengemukakan konsep atau definisi dari hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis di Indonesia adalah sumber plasma nutfah. Jadi di sini ialah konsep yang menyatakan bahwa hutan hujan tropis itu ialah sumber plasma nutfah di Indonesia. Jadi konsep ini dikemukakan oleh para ahli biologi, baik itu secara seorang ataupun secara kelompok orang. Nah, selanjutnya pada yang ketiga yaitu prinsip. Nah, prinsip itu ialah hal yang utama, pokok, memiliki posisi terpenting yang meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Sedangkan Susirawati mengemukakan secara sederhana prinsip itu ialah hubungan antar berbagai objek dasar matematika. Prinsip ini dapat berupa aksioma, teorema, atau dalil, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut Sumardoyono, dalam buku yang sama, yaitu buku Susirawati, menyatakan prinsip itu ialah objek matematika yang kompleks yang terdiri atas beberapa fakta, konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi atau operasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu konsep itu ialah suatu hal yang berupa objek matematika yang kompleks yang menjadi hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting serta hubungan antar konsep yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya yang keempat yaitu prosedur. Nah, prosedur itu dikemukakan di dalam buku Susirawati ialah langkah-langkah yang bersifat sistematis atau berurutan yang dilakukan dalam rangka mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi dari suatu sistem. Nah, kesimpulannya materi prosedur ini ialah materi yang berupa langkah-langkah dari sifatnya sistematis, berurutan, digunakan untuk mengerjakan suatu aktivitas atau kronologi dari suatu sistem. Contohnya pada mata pelajaran IPA bidang biologi. Nah, di sini disebutkan langkah-langkah melakukan praktek pembuatan tapai singkong. Nah, di dalam hal tersebut mengemukakan atau menerangkan atau menyebutkan langkah-langkah untuk pembuatan tapai singkong. Step by step yang dikemukakan itu ialah merupakan langkah-langkah secara berurutan dan yang akan menjadi acuan dari praktek pembuatan tapai singkong itu yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, yang kelima yaitu sikap atau nilai. Nah, sikap atau nilai ini ialah hasil dari apa yang telah dipelajari, baik itu nilai ataupun sikap. Misalnya kejujuran, tolong-menolong, sikap saling menghargai. Itu dikemukakan dalam buku Susirawati. Nah, selanjutnya dapat kita tarik kesimpulannya. Jenis materi sikap atau nilai ini ialah suatu hasil dari apa yang telah dipelajari siswa di sekolah yang lebih merupakan hasil belajar pada aspek afektifnya. Contoh dari nilai atau sikap tersebut ialah di sini saya mencontohkan nilai kasih sayang, nilai kejujuran, sikap tolong menolong, serta minat belajar dan bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatmawati akan menjambung pembahasan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas poin yang C, yaitu prinsip-prinsip materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pada poin ini yaitu membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjelaskan apa saja prinsip-prinsip sebelum mengembangkan materi pembelajaran tersebut. Nah, di sini yang pertama ada relevansi. Relevansi itu artinya kesesuaian.
materi pembelajaran seharusnya itu sesuai dengan pencapaian dasar standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Sesuai yang dimaksud di sini adalah bagaimana standar kompetensinya itu misalkan berupa fakta. Jadi materi yang diajarkan itu juga berupa fakta, jangan berbeda dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Karena akan membingungkan peserta didik atau akan tidak tercapainya sebuah tujuan karena tidak kesesuaian yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, poin yang kedua yaitu konsistensi atau keajegan. Nah, konsistensi di sini, jika kompetensi dasar yang dikuasai oleh peserta didik itu hanya 4 poin, jadi yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik itu cuman juga 4 poin juga, jangan lebih ataupun kurang dari ketetapan yang telah ditetapkan poin-poin di kompetensi dasar yang sebelumnya. Nah, misalkan di kompetensi dasar itu membahas tentang tentang cara menyelenggarakan jenazah. Yang pertama kan yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Jadi yang diajarkan oleh pendidik itu kepada peserta didik itu juga harus 4 poin ini, jangan lebih ataupun kurang dari 4 ini, karena sudah ditetapkan untuk menyelenggarakan jenazah itu ada 4 sunat yang harus dikerjakan. Jadi agar tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu ilmiah. Ilmiah di sini diartikan sebagai materi pembelajaran itu haruslah berasal dari sumber buku-buku yang baku, dan juga sikap guru yang diharapkan juga guru yang profesional agar materi yang diajarkan itu bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Nah, poin yang keempat yaitu adekuasi atau kecukupan. Nah, materi yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik itu hendaknya cukup memadai dan bisa membantu peserta didik menguasai dan memahami kompetensi dasar yang akan diajarkan oleh peserta didik. Nah, materi yang diberikan itu tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika materi yang diberikan itu terlalu sedikit, maka tidak tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Jika materi yang diberikan itu terlalu banyak, maka tidak akan terjadinya keterlambatan untuk mencapai suatu target kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu sistematik dan logik. Nah, materi yang diajarkan oleh pendidik itu harus beraturan dan berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi peserta didik. Oleh karena itu, diharapkan agar isi materi dapat dengan mudah diserap oleh peserta didik nantinya dan dimengerti oleh peserta didik, dan dapat terus diamati serta dievaluasi keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik nantinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada bagian D, yaitunya tentang langkah-langkah penentuan materi. Yang pertama itu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasikan aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitunya identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari perlu untuk diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka seorang guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis-jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikut ini adalah cara-cara pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Yang pertama, pada bagian A, apa kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat nama suatu proyek, simbol atau suatu peristiwa,
Kalau jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah fakta. Contoh, nama dan lambang zat kimia atau nama-nama organ tubuh manusia. Yang B, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa kemampuan atau untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya ya, berarti materi yang harus diajarkan adalah konsep. Contoh, seorang guru biologi menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan, kemudian peserta didik diminta untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan mana yang termasuk tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar tunggang. Selanjutnya yaitu pada bagian C, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara berurut atau membuat sesuatu? Bila ya, maka materi yang harus diajarkan adalah bagian prosedur. Contohnya, seorang guru pendidikan kewarganegaraan membelajarkan bagaimana proses penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan persamaan hak asasi manusia atau itu HAM. Yang berikutnya pada bagian D, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep atau menerapkan hubungan antara berbagai konsep? Berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori prinsip. Contohnya yaitu seorang guru matematika menjelaskan cara menghitung luas segitiga menggunakan aturan trigonometri. Rumus luas segitiga adalah setengah dari perkalian dua sisi berdekatan kali sinus sudut yang diapit. Selanjutnya pada bagian E, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasarkan pertimbangan baik, buruk, suka, tidak suka, ini tidak indah? Maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek sikap ataupun itu nilai. Contohnya yaitu Budi memilih tidak menaati perambu-rambu lalu lintas daripada terlambat ke sekolah, walaupun telah dibelajarkan pentingnya untuk menaati peraturan lalu lintas. Yang terakhir pada bagian F, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contohnya yaitu dalam pembelajaran lompat tinggi peserta didik yang diharapkan untuk mampu melompati mistar setinggi 120 cm. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi. Sekian penyampaian materi yang terakhir, saya kembalikan kepada moderator.